Perang Aceh adalah salah satu dari banyaknya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang terjadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 hingga 1904 adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan Belanda. Pernyataan Perang Belanda terhadap Aceh terjadi pada 26 Maret 1873 dan mulai menembakkan meriam dari kapal perang Citadel van Antwerpen ke daratan Aceh. Sejarah Perang Aceh menjadi peperangan yang paling lama dan besar yang pernah dilakukan bangsa Indonesia. Bahkan, setelah Kesultanan Aceh menyatakan menyerah pada 1904, perlawanan secara gerilya dan acak masih dilakukan oleh rakyat Aceh, sehingga total waktu peperangan sebenarnya memakan waktu 69 tahun sejak 1873 hingga 1942. Konon, dalam sejarah, Perang Aceh menelan korban hingga 100.000 orang dari kedua pihak sejak penyerbuan Belanda di pantai Sherman pada April 1873. Pada penyerbuan yang dipimpin oleh Johann Hermann Rudolf Kohler, yang langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman tersebut, konon sekitar 37.500 orang dari pihak Belanda tewas, 70.000 orang dari Aceh tewas, dan 500.000 orang mengalami luka-luka. Pada tahun 1824, Belanda dan Britania Raya mengadakan Perjanjian London mengenai batas-batas kekuasaan di Asia Tenggara mengacu pada garis lintang Singapura. Kedua negara tersebut mengakui kedaulatan Aceh dalam perjanjian. Namun, pada 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal semua daerah tersebut telah menjadi wilayah kekuasaan Aceh sejak Sultan Iskandar Muda berkuasa. Aceh kemudian menuduh Belanda tidak menepati janji, sehingga Aceh menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang lewat perairan wilayah Aceh. Perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan sejak dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps. Kemudian Perjanjian London 1871 kembali disepakati antara Inggris dan Belanda. Isi perjanjian tersebut bahwa Britania tidak keberatan pada tindakan Belanda untuk memperluas dominasinya di Sumatera dan membatalkan perjanjian pada tahun 1824. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka dan mengizinkan Britania bebas untuk berdagang di Siak, juga menyerahkan wilayah Guyana Barat kepada Britania. Aceh kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura dan mengirim utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Kegiatan diplomatik Aceh tersebut justru dijadikan alasan bagi Belanda untuk melakukan penyerangan ke Aceh. Walaupun Presiden Dewan Hindia Frederik Nicholas Nieuwenhuizen datang ke Aceh dengan membawa 2 kapal perang, Sultan Mahmud Syiah menolak menghentikan usaha diplomatiknya sehingga memicu pernyataan perang yang pada akhirnya menjadi penyebab perang Aceh dari Nieuwenhuizen. Perang Aceh terjadi dalam beberapa fase sepanjang puluhan tahun. Perang Aceh pertama pada tahun 1873 sampai 1874. Perang ini dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kohler. Mereka dapat mengalahkan Kohler dengan 3.000 orang prajuritnya, bahkan Kohler tewas pada tanggal 14 April 1873. Perang lalu berkecamuk di mana-mana 10 hari setelahnya. Perang paling besar terjadi untuk merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman bersama bantuan dan beberapa kelompok pasukan dari Pekan Aceh, Lambuk, Lampuuk, Pekan Badak, Lambada, Krueng Raya. Pasukan Belanda lalu dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Swieten. Perang Aceh kedua.
pada tahun 1874 sampai 1880. Sejarah Perang Aceh memasuki babak kedua di mana Belanda di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan pada tahun 1874. Keraton dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Untungnya belum itu Sultan dan keluarga sudah melarikan diri ke Leung Bata. KNIL mengumumkan Perang Kedua pada 20 November 1873. Sesudah kegagalan pada Perang Pertama, Belanda pada saat itu sedang mencoba menguasai seluruh Indonesia. Bergerak pada November 1873 sampai April 1874. Pada bulan Januari 1874, Belanda berpikir bahwa mereka sudah menang perang sehingga mengumumkan pembubaran Kesultanan Aceh. Namun, pihak Aceh masih melawan. Walaupun Sultan Mahmud Syah dan pengikutnya telah melarikan diri ke bukit dan Sultan meninggal akibat kolera pada 26 Januari 1874, para ulama Aceh membentuk pasukan jihad dipimpin Tuku Cikditiro. Sedangkan rakyat ketiganya kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional dari Aceh. Tuanku Muhammad Daud Syah yang masih belia kemudian diumumkan sebagai Sultan Ibrahim Mansur Syah pada tahun 1874 sampai 1903 dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Perang Aceh ketiga pada tahun 1881 sampai 1899. Dalam sejarah Perang Aceh ketiga, perang dilanjutkan melalui cara gerilya berupa perang fisabilillah. Perang gerilya berlangsung hingga 1903 yang dipimpin Teku Umar, Panglima Polim dan Sultan Aceh. Teku Umar terus memimpin serangan ke pos-pos Belanda hingga dapat menguasai Melaboh pada 1882. Belanda sampai menggunakan pasukan khusus bernama Corps Marchus de Voigt. Tentara Kerajaan Hindia Belanda mereka bukan tentara asli melainkan para serdadu bayaran Indonesia yang berasal dari Jawa serta Maluku yang sudah dilatih oleh Belanda. Penyerbuan terus dilakukan ke daerah-daerah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1899, pasukan Aceh diserang mendadak oleh pihak Van der Dusen di Melaboh dan Teku Umar gugur. Cut Nyadin kemudian melanjutkan perjuangan sebagai komandan gerilya, seperti penyebab peristiwa Aceh 1990 dan bangunan bersejarah di Aceh. Dr. Christian Snoeker-Groene diutus oleh Belanda untuk menyusup ke masyarakat Aceh dan menyamar selama 2 tahun. Sebelumnya, ia diharuskan mempelajari tentang Islam selama beberapa waktu, sehingga fasih berbahasa Arab. Hasil pengamatannya, ia gunakan untuk memberi rekomendasi kepada pasukan Belanda mengenai bagaimana cara mengalahkan rakyat Aceh. Ia mengusulkan kepada gubernur militer Belanda, Johannes Benedictus van Hertz, agar Sultan dan pengikutnya yang berkedudukan di Kemala diabaikan dulu, dan memfokuskan siasat dengan menyerang kaum ulama. Ia juga mengatakan agar jangan berunding dengan para pemimpin gerilya, mendirikan pangkalan di Aceh Raya, dan menunjukkan niat baik dengan mendirikan musola, langgar, masjid, memperbaiki sistem pengairan, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Usulan ini diterima oleh Van Hertz yang mengangkat Snoek sebagai penasihatnya. Van Hertz meniru taktik perang rakyat Aceh secara gerilya dan pasukan Marechaussee pimpinan Hans Christoffel, hingga mereka menguasai pegunungan dan hutan rimba raya Aceh selagi mencari para gerilyawan Aceh. Berikutnya, Belanda menculik salah satu anggota keluarga pejuang Aceh, seperti penculikan Permaisuri Sultan dan Tengku Putru pada 1902.
putra Sultan Tuanku Ibrahim ditawan oleh Van der Maten hingga Sultan menyerah pada 5 Januari 1902. Belanda juga menangkap putra Panglima Polim, Cut Porade, dan beberapa keluarga terdekat Panglima Polim sampai menyerah pada Desember 1903. Setelah itu, banyak para pemimpin rakyat yang ikut menyerah. Taktik Belanda yang paling kejam dalam sejarah Perang Aceh terjadi ketika dilakukan pembunuhan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Godfred Conrad Ernest van Dalen, pengganti Van Heerts. Terjadi pembunuhan terhadap 2.922 orang di Kutare dengan rincian 1.773 lelaki dan 1.149 wanita. Cut Nyak Dien juga berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Van Heerts sebelumnya telah menyiapkan traktat pendek yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang menyerah. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Aceh mengakui bahwa daerahnya menjadi bagian Hindia Belanda, tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan lain di luar negeri, dan mematuhi seluruh perintah Belanda. Sultan Muhammad Daud Shah kemudian diasingkan ke Batavia dan meninggal 6 Februari 1939. Dimakamkan di TPU Utan Kayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Sejarah Perang Aceh melawan Belanda menurut sejumlah sumber berlangsung hingga tahun 1904, yaitu hingga runtuhnya sejarah Kerajaan Aceh. Namun, berbagai perlawanan masih tetap dilakukan rakyat Aceh secara kelompok dan perorangan hingga menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia.